Nah saudaraku, itulah dia saudara. Kalau kita dipengaruhi Roh Kudus, kita kuat secara rohani. Nampaknya kita seperti gini. Ya, maksudnya orang melihat kita kecil-kecil ya. Tapi orang dunia bilang kecil-kecil cabai rawit katanya saudara. Ketika orang lain sudah jatuh membungkuk, saudara tetap tegak berdiri. Ketika orang semua sudah jatuh dalam dosa, saudara tetap hidup kudus. Oh haleluya. Ketika semua orang di sekeliling saudara membujuk saudara jatuh dalam dosa, saudara tidak terpengaruh. Yang ada adalah pengaruh Roh Kudus di dalam saudara. Kuat secara roh, katakan amin. Yang kelima, pengaruh yang manis dari Roh Kudus untuk kekuatan fisik saudara. Nah saudaraku, kekuatan fisik datang dari latihan badani. Kekuatan fisik ya, datang dari makan, berolahraga dengan baik dan teratur. Tetapi saudara, kita harus menyadari bahwasanya ada kekuatan yang datang dari alam roh untuk fisik kita. Nah saudaraku, Roh Kudus juga memberikan kekuatan fisik yang supernatural. Jadi Roh Kudus dapat memberikan kekuatan fisik kepada saudara. Bukan hanya memberikan kekuatan roh, bukan hanya membuat manusia roh saudara kuat, tapi fisik saudara juga bisa dikuatkannya. Ini sangat luar biasa. Alkitab penuh dengan contoh-contoh dari manusia yang menerima kekuatan supernatural dari alam roh. Ketika saudara berada di bawah pengaruh Roh Kudus, saudara menerima kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa saudara tidak merasa capek atau lemah atau sakit ketika saudara melayani di bawah pengurapan. Justru sebaliknya yang terjadi kepada saudara, saudara sangat bergairah sekali, sangat semangat melayani. Amin. Kalau saudara berada di bawah pengurapan saudara, bukan merasa loyo, bukan merasa capek atau berusaha merasa sakit, tidak. Begitu hebatnya pengaruh Roh Kudus pada kekuatan fisik kita, sehingga ketika kita melayani di bawah pengurapan, kita merasa sangat kuat sekali secara fisik. Bukan secara roh saja, tapi secara fisik kita kuat. Tapi begitulah pengaruh Roh Kudus itu begitu sangat kuat, sehingga saudara bisa merasakan fisik saudara itu dikuatkan olehnya, sehingga saudara sanggup melayani. Haleluya, haleluya. Semuanya area ini bisa dipengaruhi Roh Kudus, keduanya dipengaruhi Roh Kudus. Karena itu mari berdoa, minta Tuhan Roh Kudus menguatkan kita. Minta Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya, bahkan sampai menguasai fisik kita juga. Majulah melayani Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Semakin saudara melayani Tuhan, semakin Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudaraku, barang siapa yang takut mempertahankan, dia takut kehilangan nyawanya. Mana siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi di mana ketika saudara tidak takut akan apapun, karena saudara percaya kepada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara, maka Roh Kudus bisa bekerja luar biasa. Haleluya. Saudaraku, kita sampai kepada keenam, pengaruh yang manis dari urapan untuk level intelijensia saudara. Intelijensia didefinisikan sebagai kapasitas untuk belajar, pemikiran saudara, dan pengertian saudara. Itulah intelijensia saudara. Intelijensia juga kecerdasan. Dan intelijensia juga artinya kemampuan untuk menangkap kebenaran-kebenaran dan untuk memegang kebenaran-kebenaran, merangkulnya, memegangnya, mengertinya, dan juga hubungan-hubungan, fakta-fakta, dan pengertian-pengertian. Itulah dia intelijensia. Kecerdasan saudara, kemampuan saudara menangkap kebenaran, hubungan-hubungan, fakta-fakta, pengertian-pengertian, itu kemampuan berpikir saudara, kapasitas untuk belajar saudara, itu dinamakan dengan intelijensia. Katakan amin. 4 pilar dari intelijensia adalah yang pertama, pengetahuan. Kedua adalah hikmat. Ketiga adalah pengertian. Dan yang keempat adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi Roh Kudus mempengaruhi semua 4 aspek ini. Roh Kudus mempengaruhi pengetahuan saudara, hikmat saudara, pengertian saudara, dan takut akan Tuhan. Dan semua keempat aspek ini membentuk intelijensia saudara. Haleluya. Dan tahukah saudara, Roh Kudus sebenarnya mempengaruhi 4 aspek ini secara langsung. Karena itu kita sangat diberkati. Amin. Karena dengan demikian pengetahuan kita bisa bertambah,
Hikmat kita bisa bertambah-tambah, pengertian kita juga, dan takut akan Tuhan juga. Amin. Pengetahuan itu adalah informasi yang saudara butuhkan. Itulah dia pengetahuan. Saudara baca Alkitab, ayat yang saudara baca, firman yang saudara, itu informasi bagi saudara. Katakan amin. Saudara datang di sesi summit ini, saudara datang summit dan saudara dengar khotbah sedang diberitakan, pengajaran firman sedang diberitakan kepada saudara, itu informasi bagi saudara. Itulah dia pengetahuan. Katakan amin. Nah, pengetahuan ini terdiri dari fakta-fakta, data dan kebenaran tentang subjek apapun, topik apapun. Dan saudara syukurlah, Roh Kudus adalah sumber pengetahuan. Dan bagian besar dari pengaruh Roh Kudus adalah membuat saudara memiliki pengetahuan. Jadi saudaraku, Tuhan itu justru mau saudara penuh dengan pengetahuan. Saudara limpah dengan pengetahuan. Karena bagian besar dari pengaruh Roh Kudus adalah membuat saudara penuh dengan pengetahuan. Bukan jadi orang yang tidak berpengetahuan. Justru penuh Roh Kudus akan membuat saudara penuh dengan pengetahuan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.